Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Jumpa lagi dengan Bu Reni. Apa kabar kalian anak-anak? Bu Reni harap kalian semua di rumah dalam keadaan sehat, tetap sukacita, tetap semangat. Yuk kita mau persekutuan anak. Mari anak-anak kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas penyertaan Bapa dalam kehidupan kami dalam satu minggu ini. Pagi ini kami boleh berkumpul bersama walaupun secara virtual untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan di masing-masing tempat agar firman yang kami baca, yang kami dengarkan dapat kami mengerti, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan agar kami tertib, bersikap baik ketika kami mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, untuk minggu ini tema kita adalah Yesus menyembuhkan orang sakit kusta. Terambil dari Injil Matius 8 ayat 1 sampai 4. Beberapa minggu ini anak-anak sudah mendengarkan tentang firman Tuhan, mujizat Tuhan Yesus ketika menyembuhkan orang-orang sakit. Yang buta matanya kemudian bisa melihat, yang tidak bisa mendengar kembali. Dan minggu ini kita akan belajar bersama bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang menderita penyakit kusta. Penyakit kusta itu apa ya anak-anak? Ya, penyakit kusta itu penyakit kulit. Biasanya mereka yang terkena penyakit kusta ini mengalami nyeri-nyeri dalam persendian mereka, kemudian mereka juga mati rasa ya, ketika mereka garuk mereka nggak merasakan apa-apa, ya, kulit mereka menebal atau ruam. Kemudian anak-anak ketika mereka garuk itu biasanya akan luka atau bisa sampai menimbulkan bisul, dan kalau sudah seperti itu biasanya akan bau atau menimbulkan aroma yang tidak sedap sehingga orang-orang yang ada di sekelilingnya tidak nyaman. Kalau zaman Tuhan Yesus belum ada dokter atau obat-obat yang seperti sekarang. Jadi mereka, orang-orang yang memiliki penyakit kusta, tidak ada yang bisa menyembuhkan, malah mereka dijauhi anak-anak.
Kasihan ya. Nah, anak-anak, firman Tuhan kita minggu ini diawali ketika Tuhan Yesus berada di Bukit Zaitun. Tuhan Yesus sedang mewartakan tentang Injil Kerajaan Allah. Begitu Tuhan Yesus selesai dan akan menuju ke sebuah kota, Tuhan Yesus terus berjalan, tetapi ternyata orang-orang itu masih terus mengikuti Tuhan Yesus. Mereka senang dan ingin terus mendengarkan tentang apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Apalagi Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat, menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, anak-anak, ketika Tuhan Yesus sedang berada dengan banyak orang, ya, tiba-tiba orang yang sakit kusta ini datang. Dengan berani, dia tidak peduli ada orang banyak di situ. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dia. Sehingga dia berjalan menerobos kerumunan orang. Kemudian dia bilang, "Tuhan, aku mau Tuhan mentahirkan aku." Anak-anak, kalau mentahirkan itu artinya kayak mau membersihkan atau menyembuhkan gitu ya. Kemudian Tuhan lihat, "Ya, aku mau mentahirkan kamu. Aku mau mentahirkan kamu. Aku mau menyembuhkan kamu." Sementara itu orang-orang pada jijik, najis atau yang lain, karena orang kusta itu bau, orang kusta itu kotor, jorok, jijik. Tapi anak-anak, Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Tuhan Yesus mengambil atau menggenggam tangan orang kusta itu, dan kemudian apa yang terjadi? Orang kusta itu pun akhirnya mengalami kesembuhan. Hanya dengan dia memegang tangan orang itu, orang kusta itu akhirnya mengalami kesembuhan. Apakah karena dipegang? Tidak juga, anak-anak, bukan begitu. Orang kusta itu percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkannya. Dan dengan percayanya itu Tuhan Yesus melihat, sehingga Tuhan Yesus pun mau menyembuhkan dia. Tuhan memegang tangannya dan orang itu pun sembuh. Tuhan Yesus juga memberi pesan kepada orang itu, "Kamu pergilah ke imam-imam, sampaikan kalau kamu sudah sembuh, supaya kamu mempunyai kehidupan yang normal seperti orang-orang kebanyakan, supaya orang-orang tidak menjauhi atau membiarkan kamu hidup sendiri, supaya kamu bisa hidup normal." Tapi anak-anak, orang tersebut bukannya pergi ke imam-imam, tetapi dia memberitakan atau menceritakan bahwa dia udah sembuh sekarang karena Tuhan Yesus. Anak-anak, firman Tuhan kita pada pagi hari ini ingin mengajak anak-anak, mengingatkan anak-anak, juga Bu Reni, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia sangat baik. Kemudian Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan kuasanya dia mau menyembuhkan orang-orang yang sakit, orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Nah, terus apa yang harus kita lakukan, anak-anak, kepada Tuhan kita yang sudah baik, yang sudah mau menolong kita, yang sangat berkuasa itu? Tuhan kita sangat sederhana. Dia mau supaya kita percaya seperti orang yang terkena penyakit kusta tadi. Percaya kepada dia. Selalu berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Selalu mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus ingin supaya kita juga menjadi saksi, menjadi pelaku firman, memberitakan firman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Caranya
Ya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah Tuhan Yesus contoh tadi. Anak-anak terus berdoa sama Tuhan. Bawa pergumulan anak-anak dalam doa. Pasti Tuhan Yesus akan mendengarkan dan akan memberikan jawaban yang terbaik buat anak-anak semua. Termasuk kerinduan anak-anak, Bu Reni dan kakak-kakak yang lain, supaya corona ini cepat pergi, supaya kita bisa bertemu kembali, kita bisa melakukan aktivitas kita seperti dulu lagi. Anak-anak bisa bersekolah, bisa bertemu, bertatap muka dengan teman dan guru. Bu Reni dan anak-anak bisa bertemu di gereja, kita bisa memuji, memuliakan Tuhan, beraktivitas, kita bisa beribadah seperti dulu lagi. Anak-anak juga bisa pergi dengan papa mama, berkreasi ke mall. Ya, jadi anak-anak jangan putus asa, terus berdoa supaya corona ini hilang, supaya kita bisa ketemu lagi. Kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Nah, berikut ini ada cerita Kak Albert yang beberapa bulan lalu mengalami sakit. Kita akan mendengarkan cerita Kak Albert, bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan Kak Albert dan keluarga. Bagaimana kuasa Tuhan menyembuhkan Kak Albert dan keluarga. Yuk anak-anak, kita dengarkan bersama-sama. Shalom adik-adik yang Tuhan kasihi. Di sini Kak Albert mau berbagi sedikit pengalaman yang baru saja Kak Albert dapatkan. Tepat di awal bulan Juli, Kak Albert beserta dengan keluarga dinyatakan positif COVID-19. Oleh karena itu, Kak Albert beserta dengan keluarga harus melakukan isolasi secara mandiri. Tentunya Kak Albert dan keluarga merasa ragu jika kami bisa melalui ini semua dengan baik. Ada rasa takut, cemas, dan juga khawatir yang menyelimuti setiap kami. Tetapi Tuhan hadir, melawat, memberikan kekuatan bagi Kak Albert beserta dengan keluarga melalui orang-orang di sekeliling Kak Albert. Ada orang-orang yang begitu peduli untuk menolong dan juga membantu keluarga Kak Albert. Ada yang memberikan makanan, obat-obatan, dan ada begitu banyak orang yang mendoakan Kak Albert beserta dengan keluarga. Melalui kehadiran itulah Kak Albert beserta dengan keluarga menjadi semangat dan tidak putus asa untuk melalui masa ini. Masa di mana kami harus melakukan isolasi mandiri. Dan melalui orang-orang di sekeliling Kak Albert menjadi yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Kak Albert beserta dengan keluarga. Tuhan selalu ada dan Tuhan hadir melalui orang-orang di sekeliling Kak Albert. Oleh karena itu, adik-adik, jangan pernah takut dan jangan pernah khawatir. Karena Tuhan selalu ada buat kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan melindungi kita sekalian. Selalu baru rahmat-Mu bagiku.
anak-anak, untuk menutup firman Tuhan kita pagi ini, mari kita berdoa. Sikap berdoanya, ayo lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala, kita mau berdoa sama Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Bapa, Engkau sudah mengajarkan kami untuk kami selalu percaya kepada Engkau, untuk kami selalu berpengharapan hanya kepada Engkau. Bukan kekuatan, kemampuan kami, tetapi hanya karena kasih karunia-Mu saja kami mengalami kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Kami menyerahkan anak-anak kami yang ada di rumah mereka masing-masing saat ini. Mereka yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Tuhan tolong berikan sukacita senantiasa di dalam hidup dan kehidupan mereka. Berkatilah orang tua mereka, berkati kesehatan, pekerjaan. Biarlah mereka dapat melakukan segala sesuatunya dengan selalu berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Kami alaskan hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak semua. Dadah.